Assalamualaikum brother, di depan belakang ini ada sebuah smartphone yang katanya bisa berubah warna. Kalau kita telisik dari looks-nya sih memang kelihatan premium banget ya. Dan ini adalah produk terbaru dari lini menengahnya Vivo, yaitu Vivo V23 5G. Kira-kira semenarik apa sih handphone ini? Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kalian simak video full reviewnya. Smartphone ini punya dimensi yang cukup kompak, yaitu 157,2 x 72,42 x 7,55 mm. Sehingga ngebuat Vivo V23 5G ini cukup nyaman banget sih di tangan gua. Pas gitu buat digenggam dengan satu tangan. Bagian back covernya terbuat dari fluoride AG glass yang memiliki teknologi UV color changing. Bahkan nih bro, sampai mendapatkan title The First UV Color Changing Smartphone di Indonesia. Yang mana Do ini bisa berubah warna woi. Dari warna emas jadi warna biru kehijauan gitu brother. Kalau misalkan Do ini terkena paparan sinar UV. Jadi tentunya ini tuh bisa ngebikin kita jadi bisa berkreasi sekreatif mungkin. Lo semua tentunya bisa ganti-ganti desain kapanpun yang lo mau, bebas pokoknya. Tapi tenang aja ya, desain bodinya tuh nggak akan stay kayak gini terus kok. Tinggal dipaparkan ke matahari ataupun sinar UV lagi aja nih, bakalan kembali seperti semula lagi. Selain itu, desain dari Vivo V23 5G ini pun memang kerasa soft banget kok, dengan tekstur yang matte. Dan keuntungannya ya, kalau desain kayak gini nih, jadi anti bekas sidik jari dan juga anti gores. Kemudian frame ataupun bingkai yang mengelilingi HP ini pun dibuat glossy dan terlihat tajam, dengan tiap sudut yang melengkung supaya tetap nyaman waktu lagi digenggam. By the way, Vivo V23 5G punya dua varian warna, yaitu Sunshine Gold dan juga Stardust Black. Dan dua-duanya pun sama-sama punya desain ramping dengan tampilan futuristik. Baiklah, dari bagian desain yang menurut gue cukup memikat hati, sekarang kita bakal beralih ke bagian layar. Menurut gue ya, ini layarnya tuh memang bezel-less parah sih brody. Ini tuh nyaman banget buat nonton video, apalagi buat lo semua yang suka nonton layangan putus. Yang suka kesel juga kalau nonton si Aris, emang bener-bener si Aris. Sedangkan untuk spek layarnya, Vivo V23 5G ini punya teknologi Full HD Plus berukuran 6,44 inci dengan panel layar AMOLED yang punya resolusi 2400 x 1080 pixel dan sudah punya refresh rate hingga 90 Hz. Waktu gue coba buat main game ataupun nonton film, pengalaman gue tuh cukup puas banget sih pakai HP ini. Terus ya, kalau misalkan lo semua pakai HP ini di bawah terik sinar matahari pun masih tetap aman kok. Gak usah khawatir mengurangi tampilan di layar HP ini. Dari desain sama layar sih menurut gue udah oke banget ya Brody sama Besti. Tapi nih pertanyaannya adalah bagaimana dengan performanya? Oke, sekarang kita bakal bahas jauh lebih detail. Vivo V23 5G ini sudah pakai chipset Dimensity 920 dengan kecepatan hingga 2,5 GHz. Lalu untuk fabrikasinya berukuran 6 nanometer yang sudah Smart Power Saving Engine. Nyaho kagak dimaneh artinya. Artinya daya baterainya ini akan lebih hemat dan juga dapat menggunakan Dual On 5G dalam smartphone ini. Untuk membantu kinerja prosesornya, Vivo juga membekalkan HP ini pakai fitur Extended RAM. Nah buat teman-teman nih yang belum tahu Extended RAM itu apa, jadi kalau misalkan tuh dulu kalian lihat HP Vivo yang punya RAM 4 plus 1 GB ataupun 8 plus 3 GB, nah sekarang mungkin akan meningkat 50% jadi 4 plus 2 GB dan 8 plus 4 GB Extended RAM kayak di Vivo V23 5G ini. Menurut gue sih fitur ini memang benar-benar ngebantu banget ya buat kalian yang kerja dan perlu buka banyak aplikasi tanpa khawatir ke-reload terus. Soalnya pihak Vivo juga mengklaim kalau ini tuh bisa works buat ngebuka 25 aplikasi tanpa khawatir jadi lemot. Tapi nggak cuma itu aja nih Brody, ada kabar baik juga nih buat para gamersnya Vivo. Kalau di Vivo V23 5G ini udah pakai yang namanya 7 Component Liquid Cooling System. Cooling systemnya ini bisa ngeluarin panas ke bagian luar HP secara merata dan juga secepat mungkin. Tapi supaya lebih aman dan juga nyaman pas ngegame, Doi juga udah dibekali sama Ultra Game Mode. Selanjutnya kita akan ngebahas part yang nggak boleh ketinggalan. Karena part yang ini adalah part yang menjadi keunggulannya semua smartphone Vivo sih menurut gue. Yaitu adalah part kamera. Seperti yang kita tahu, seri V dari Vivo selalu ngebawa inovasi di kamera depannya. Mulai dari pop-up kamera pertama, dual pop-up kamera, sampai always di bagian kamera depan. Dan sekarang nih menyematkan dual front kamera dengan resolusi tertinggi di Indonesia. Doski mengadopsi dua kamera depan dengan resolusi 50 plus 8 megapiksel front night kamera. 50 megapiksel front night kameranya bisa nangkep cahaya lebih dari berbagai macam sudut. Tingkat ketajamannya pun cukup baik dalam berbagai kondisi pencahayaan. Pas di crop ataupun di zoom, hasilnya pun masih terlihat cukup detail kok. Sedangkan kalau untuk 8 megapiksel super wide angle kameranya bisa memberikan field of view yang lebih luas lagi, yaitu 105 derajat. Dan juga sudah support AI Extreme Night di mode portrait. Jadi nih kalau misalkan lau semua mau
foto bareng teman-teman kalian di kondisi cahaya yang kurang alias minim, Vivo V23 5G ini akan tetap memberikan hasil yang cukup baik. Ada pun beberapa fitur tambahan buat ngelengkapin pengalaman kalian memakai kamera depan Vivo V23 5G ini seperti Portrait Portrait, Flash Portrait, Multi-Style Portrait, 4K Selfie Video, HDR Selfie Video, Multi-Style Portrait Video, dan juga Dual View Video. Sedangkan pada kamera belakangnya, Vivo V23 5G membawa 3 kamera dengan pembagian sebagai berikut. 64 megapiksel AF Night kamera, 8 megapiksel Super Wide Angle kamera, dan 2 megapiksel Super Macro kamera. Tentunya Vivo juga memberikan fitur bokeh flare portrait yang diklaim hasilnya ini akan mendekati bokeh dari kamera DSLR. Artinya nih, bokehnya akan semakin terlihat natural dengan cahaya yang pas. Berikutnya adalah hal ataupun part lain yang menurut gua nggak kalah penting untuk menjalankan daily activity kalian, yaitu baterai dan juga pengecasan yang cepat. Untuk di Vivo V23 5G ini udah pakai baterai 4200 mAh. Gua rasa kapasitas sebesar ini udah pas banget buat gua yang memang harus di luar ruangan tanpa takut kehabisan baterai. Kadang ya gue tuh kalau keluar suka malas banget nih bawa powerbank. Nah sekarang gue nggak usah khawatir lagi. Dan pengecasan dari HP ini juga udah mendukung banget 44 watt flash charge yang bisa ngisi baterai kurang lebih 68% hanya dalam waktu 30 menit aja. Terakhir yang mau gue bahas yaitu user interface-nya. Doi udah pakai Vantage OS 12 yang dikombinasikan dengan Android 12 juga. Tentunya hal ini menjadikan tampilannya lebih fresh untuk user interface dan kemudahan user experience-nya. Selain itu, nggak ketinggalan juga terdapat fitur NFC multifunction yang gunanya nih nggak cuma buat ngecek ataupun isi uang saldo e-money aja bro di nBesti. NFC-nya nih ya bisa buat transfer dokumen, memindahkan fungsi kartu akses apartemen, lift kantor, ataupun kartu parkir ke dalam sebuah HP di Vivo V23 5G ini. So dengan desain yang tipis senan kekinian, kemudian punya kamera depan 50 plus 8 megapiksel front night kamera, dan juga nih Doski udah pakai Dimensity 920, baterainya juga cukup 4200 mAh plus performanya ini disokong dengan RAM yang setara 12 GB dan punya teknologi 44 watt flash charge. Menurut kalian bagaimana nih brother? Apakah handphone ini worth it untuk kalian miliki? Kalau misalkan worth it langsung aja tulis di kolom komentar alasannya kenapa. Kalaupun enggak juga alasannya kenapa boleh tulis di kolom komentar, langsung aja ramaikan. Dan terima kasih buat lo semua yang nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Semoga video ini bisa mencerahkan lo semua kalau lo memang tertarik sama handphone ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum brother.